Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel Project Makers. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bahan-bahan yang diperlukan untuk merakit sebuah drone racing ya. Oke, untuk supaya lebih detailnya lagi saya akan buka dulu bagian atas sininya ya, supaya semuanya terlihat. Oke, setelah semuanya terlihat, pertama bahan yang diperlukan untuk merakit drone racing ini adalah frame. Frame itu ini ya, tempat untuk kita menyimpan atau meletakkan semua komponen drone ya. Ini adalah frame. Nah, frame yang saya gunakan di sini ukurannya 250 mili atau 25 cm ya. Jadi diukur dari diagonal dari ujung motor satu ke motor yang lainnya. Sini sekitar 25 cm. Oke. Nah, kemudian di sini ada 4 buah motor ya. 1 2 3 4 ini menggunakan motor brushless. Oke, ini motor brushless. Nah, saya menggunakan motor dengan merek Ready to Sky 2300 kV. Kemudian di atasnya brushless atau motor, di sini ada baling-baling atau propeller ya. Di sini menggunakan propeller 4 blade atau 4 baling-baling dengan ukuran 5 inch. Nah, selain itu kita juga memerlukan ESC atau Electronic Control Unit. Di sini menggunakan 4 buah sejumlah dengan motornya ya. Di sini saya menggunakan ESC 30 ampere dari di sini mereknya Thunder X ya. 30 ampere 4 buah. Nah, untuk ampernya sendiri ini disesuaikan dengan motornya ya, dengan motornya. Jadi misalkan di sini misalkan kalian mau membuat drone racing untuk hanya sekedar main-main ya, kalian bisa menggunakan yang ampernya lebih kecil, sekitar 12 ampere, itu harganya pasti lebih murah. Nah, kemudian ESC ini berfungsi untuk mengatur kecepatan dari semua motornya. Kemudian di sini di bawah sini ada yang namanya power distribution board ya. Jadi fungsinya untuk mendistribusikan daya ya, atau aliran listrik ke semua perangkat elektronik yang ada di drone-nya. Oke, kita buka dulu supaya lebih jelas. Oke, jadi ini dia. Jadi di bawah sini ini namanya power distribution board ya, seperti ini. Jadi semua power dari ESC, ini kabel merah dan hitam, itu masuknya ke power distribution board ini, termasuk yang terhubung ke baterai sini ya. Oke, di atas power distribution board ini ada namanya play controller atau sering disingkat dengan FC ya. Fungsinya untuk mengontrol semua perangkat elektronik yang ada di drone-nya ya, termasuk mengontrol ESC untuk mengatur kecepatan drone-nya. Terus di sini juga sebagai pengolahan data ya. Jadi data yang diterima oleh di sini di sini ada satu lagi. Ini ada receiver atau penerima sinyal dari
remote ya. Ini juga terhubung ke FC atau play controller, kemudian nanti diolah oleh play controllernya. Jadi semua gerakan di dalam remote drone-nya nanti akan lakukan atau dia gerakan ya sama drone-nya. Terus untuk drone ini sendiri biasanya dia pakai kamera FPV ya, first person view. Jadi seolah-olah kalau kita lihat di monitor atau di Google ya, kita sedang mengendarai drone-nya. Ini di sini. Ya, di sini saya menggunakan kamera bekas dari drone kecil ya. Jadi ukurannya sangat kecil sekali. Ini dengan frekuensi 5,8 GHz. Oke, mungkin untuk yang baru belajar ini tidak harus dipasang ya. Kita bisa mainkan drone-nya secara langsung tanpa melihat dari monitor FPV atau Google. Nah, selanjutnya kalian memerlukan baterai. Oke, di sini baterainya itu ukurannya 2200 mAh, 3 sel. 3 sel itu voltasenya sekitar 11,1 volt ya. Oke, di sini tadi baterainya. Setelah ini kalian memerlukan remote control tentunya ya. Di sini saya menggunakan PlaySky i6. Ini remote control yang paling banyak digunakan untuk pemula ya, karena harganya sangat terjangkau. Nah, biasanya untuk pembelian dari remote ini akan satu paket sama receivernya. Oke. Nah, setelah itu bahan yang diperlukan selain yang tadi sudah dijelaskan, ada satu lagi. Ini namanya balancing charger ya. Di sini saya menggunakan merek Turnigy. Oke, balancing charger ini nanti berfungsi untuk mencharge atau mengecas baterainya ya. Kenapa harus menggunakan balancing charger? Karena baterai yang kita gunakan di sini lebih dari satu sel ya. Di sini ada 3 sel baterai. Oke, 1, 2, 3 sel baterai. Nah, kemudian kalau kita cas menggunakan charger biasa, kalau charger biasa itu biasanya cuma memakai 2 pin atau 2 konektor aja seperti ini, hanya plus dan minus. Nah, sedangkan kalau dengan menggunakan balancing charger, kita bisa mencharge semua selnya secara bersamaan sampai tegangan atau voltage-nya seimbang. Jadi tidak baterai awet dan tidak mudah rusak ya. Ya, untuk harganya sendiri semua yang ada di sini sama tadi baterai dan charger dan remote juga itu kisaran harganya 2,5an sampai 3 jutaan ya. Jadi tergantung dari komponen atau kualitas komponen yang kalian beli ya, atau yang mau digunakan. Oke, jadi mungkin video hari ini cukup sekian. Nanti akan ada hasil tes terbang dari drone-nya, dan untuk setting firmware-nya mungkin nanti saya akan buatkan juga videonya. Karena di sini saya juga masih belajar, hanya ingin berbagi tentang pengalaman saya dalam merakit drone atau tentang hal dasar dalam merakit drone racing ini ya, komponen-komponen yang diperlukan. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. See you next video. Bye.